Halo brothers, selamat datang di channel milik kita semua, yaitu 9 Second. Di sini saya akan menjelaskan alur cerita film The Mist yang dirilis pada tahun 2007. Jangan lupa klik tombol subscribe agar saya bisa senantiasa menemani hari-hari Anda semua. Sebelum kita membahas film ini, mari kita bersama-sama bilang 9 Second passwordnya 3, 2, 1. Srepet. Film diawali saat sang tokoh utama yang bernama David Drayton sedang melukis di rumahnya. Terdengar suara gemuruh hujan yang disertai badai dan petir. Akibat dari ekstrimnya cuaca semalam, sebuah pohon yang sangat besar menimpa rumah David. Extend my deadline. What choice do they have? Ini orangnya. Saat sedang berjalan santai, David melihat temannya yang bernama Brent Norton sedang kesusahan dalam memotong pohon yang dikarenakan gergaji miliknya tumpul. Fucker! Cocksucker! Emang ya, kadang Norton suka ngelawak. Rasa Norton mendebang pohon itu tak lain dan tak bukan adalah untuk menyingkirkan pohon itu dari mobilnya. Shit. 1980. I was gonna bring the station wagon, but David bersama dengan Norton dan anaknya pergi ke supermarket untuk membeli beberapa perlengkapan makanan. that was some storm, huh? One for the books, yeah. Saat sedang mengantri di kasir, terlihat banyak sekali mobil polisi dan mobil pemadam kebakaran lewat di depan supermarket. Seluruh orang yang berada di dalam supermarket dikejutkan dengan suara alarm. Yang bertanda akan ada bahaya yang segera datang. Tiba-tiba datang seorang pria yang sudah berlumuran darah. Ia mengatakan ada sosok yang berbahaya di balik kabut asap. Don't go out there. Seseorang nekat ingin menerobos kabut asap untuk mengambil mobilnya. Asnya, ia malah mati. Entah siapa yang membunuhnya, saya tidak tahu. Sontak dari kejadian itu membuat seluruh orang di supermarket panik ketakutan. It's okay. It's okay. Ditambah lagi dengan kejadian gempa bumi yang mendadak. Atas dari kejadian itu, Billy yang merupakan anak David sangat kedinginan. Saat sedang mencari selimut untuk anaknya, David mendengar ada sesuatu di balik seng, seolah-olah ada yang ingin menghancurkannya secara paksa. Melihat kejadian itu, ia langsung pergi tanpa menoleh ke belakang. David langsung memberitahu temannya atas kejadian yang baru dialaminya. Nobody else heard that, sir? Karena tidak percaya, temannya langsung pergi untuk memeriksanya. Go check it out. All right. Saat Norm membuka pintu, tiba-tiba ada tentakel yang menarik dirinya. Dan Norm pun tewas. Karena masih ada satu tentakel yang belum keluar, David langsung memotongnya agar bisa menjadi bukti ke semua orang. Saat sedang dijelaskan kepada Norton, ia tidak percaya dan menganggap itu semua hanyalah sebuah lelucon. Real problems to deal with here, and this pathetic attempt. Oli Weeks langsung mengumpulkan seluruh orang yang berada di supermarket. Here, it concerns you all. Ini bocahnya. David langsung menjelaskan kronologinya kepada semua orang. Something came out of the mist and took him. Took him. Just killed him. I mean, dragged him off. Untuk memastikannya, diajaklah beberapa orang ke ruang generator untuk melihat tentakelnya. Karena mayoritas di sana sudah yakin, Have a problem of some magnitude here. mereka langsung berinisiatif untuk menutupi kaca dengan beras agar tidak mudah ditembus. Di dalam supermarket ada 3 pendapat yang sangat bertolak belakang. Sue ayam. Yang pertama, ia menganggap itu semua hanyalah sebuah lelucon. Yang kedua, ini semua terjadi atas dosa seluruh manusia. And we have been mocking him far too. Dan yang ketiga, ia mempercayai bahwa ada sosok makhluk berbahaya di balik kabut asap. Bujuk busrak. Mereka sedang berdiskusi mengumpulkan senjata untuk berjaga-jaga jika terjadi bahaya. Please, this isn't Los Angeles. I've got a shotgun in my truck.
this gun. Karena Norton tidak percaya begitu saja akan adanya bahaya di balik kabut asap, ia bersama timnya langsung pergi keluar. Salah satu orang di supermarket menjadi sukarelawan untuk mengambil sebuah senapan di parkiran mobil. Dan akhirnya ia pun mati. Saat sedang berjaga di malam hari, Maybe we could tie into them. tiba-tiba banyak sekali serangga raksasa yang tak berdatangan yang ingin menghancurkan kaca supermarket. Seketika seluruh orang menjadi panik ketakutan karena suara berisik di dalam supermarket. Mereka pun berhasil menembus kaca. Meskipun serangganya banyak yang mati, namun ada beberapa orang yang mati juga di sana. David berencana pergi ke tempat farmasi untuk membagikan obat kepada yang terluka, dan ia juga ingin pergi dari supermarket dengan menaiki mobilnya yang berada di parkiran. Or that's how much road played out. I'm parked to half that distance from here. It's the plan. Alasan David ingin keluar karena Nona Carmody bisa mendoktrin pikiran orang, atau lebih tepatnya bisa menghipnotis, dan yang lebih parahnya lagi, ia bisa menumbalkan seseorang dengan kehendaknya. Things come back, she'll have a congregation, and then we can start worrying about who she's gonna sacrifice. David bersama rekan-rekannya langsung pergi ke toko farmasi. Saat sedang mencari obat-obatan, mereka melihat banyak sekali mayat-mayat yang bergantungan di atap rumah. Tiba-tiba masih ada satu orang yang masih hidup, tapi nyawanya sudah di ujung tanduk. Ternyata jaring laba-laba mereka merupakan cairan panas yang mematikan. Salah satu rekannya malah terkena jaring laba-laba. Mereka pun segera bergegas keluar, namun sayangnya Noah Bobby tak bisa lagi diselamatkan. Ini bocahnya. Nyonya Carmody mencoba mensugesti seluruh orang seakan-akan ia utusan Tuhan. No shelter. What will end it? Let me hear it. So what are we talking about? Karena sudah muak dengan kelakuan Nyonya Carmody, mereka berusaha kabur pada waktu fajar. Sebelum pergi, David ingin menemui tentara untuk mengetahui tentang apa yang terjadi sebenarnya. From the throne saying, "It is done. It is done." Saat sedang mencari di ruang generator, ternyata mereka berdua sudah meninggal dalam keadaan bunuh diri. Ini bocahnya. Ternyata kematian ini sudah direncanakan olehnya. They said they would do it. I just think they would. Oh, Jesus. Ada seseorang yang mendengar pembicaraannya. Tiba-tiba ia menyeret tentara tersebut ke tengah kerumunan. Oh, he's crazy. He doesn't know what he's... Get on your knees! Tentara itu menjelaskan ini semua terjadi karena kesalahan para ilmuwan. They did it. They spit in the eye of the Almighty. Nyonya Carmody mendoktrin ini semua terjadi karena ulah tentara itu. Karena penduduk sekitar sudah terhipnotis, ia tiba-tiba ditusuk oleh orang sekitarnya. Nyonya Carmody menyuruh agar tentara itu ditumbalkan sebagai penembusan dosa untuk mengurangi kemurkaan Tuhan. Karena atas kejadian semalam, David bersama rekannya pergi di waktu fajar. David pun menjelaskan rencananya. Whoever gets there first, open up. Saat ingin mengambil makanan yang sudah disiapkan oleh Oli, ternyata tidak ada. Saat diselidiki, ternyata rencana mereka sudah ketahuan oleh Nyonya Carmody. Going out now, Mrs. Carmody. Nyonya Carmody beranggapan jika keluar dari sana itu menentang perintah Tuhan. Upon us. They, people who refuse to bend to the Nyonya Carmody memerintahkan tumbal selanjutnya adalah anaknya David. Karena sudah muak dengan tingkah lakunya, Oli langsung menembak Nona Carmody hingga meninggoy. Karena mempunyai pistol, mereka langsung mundur dan membiarkan David bersama rekannya pergi dari supermarket. Please.
Saat sudah sampai di mobil, tiba-tiba ada makhluk raksasa mengambil Ollie hingga membunuhnya. Tak berpikir lama, mereka semua langsung menaiki mobil dan pergi dari sana. Inilah sosok makhluk yang berada di balik kabut asap. Tengah perjalanan, bensin mobil yang dikendarainya malah habis. Karena sudah putus asa, mereka berniat melakukan bunuh diri. Saat dilihat peluru pistolnya, ternyata sisa 4, sedangkan jumlah mereka ada berlima. Jadinya, salah satu dari mereka harus mati dimakan oleh serangga tersebut. Karena sudah kehabisan cara, ia langsung membunuh rekannya dan satu anaknya. Saat sedang memancing seluruh serangga untuk memakannya, yang keluar malah para tentara dan orang-orang yang sudah dievakuasi. David pun menyesal sudah membunuh rekan dan anaknya. Tersisalah dia sendiri yang masih hidup. Ternyata akhir ceritanya sangat membagongkan. Terima kasih sudah menonton film ini hingga selesai. Sekian dari saya, pihak 9 Second. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, thank you.